semakin jauh kita dengan Allah Jalla wa'ala, akan banyak menghambat kegiatan-kegiatan kita, itu juga dengan aktiviti-aktiviti ibadah. Kalau pada saat dengan kita terbaur atau membaur dengan mereka. Ini bahasa Habib Omar pada saat saya menghadiri pertemuan di Surabaya atau di Malang, di Batu Malang. Jadi pada saat itu ada orang bertanya tentang ulama, bukan orang awam. Ulama, bagaimana hukumnya ulama berbabit dalam dunia politik? Ya, dengan kalau seperti zaman kita sekarang semuanya menyokong, semuanya mendukung. Jadi kata Habib Umar, ulama itu sebagai perantara antara sang pencipta dengan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Dan ulama itu harus menjadi milik umat, bukan milik perkauman, bukan milik daerah, bukan milik lokasi, bukan milik satu kumpulan. Ulama itu sepatutnya milik umat. Satu. Kemudian yang kedua, ilmu, kerajaan. Kemudian yang ketiga, kekayaan. Siasat, mal, ilmu. Dari tiga anugerah pemberian Allah yang menggiurkan sesiapa saja, ilmu yang pertama, keuangan yang kedua, kedudukan yang ketiga, itu yang paling mulia di sisi Allah dan yang disanjung tinggi sesiapa saja yang memilikinya adalah ilmu. Jadi dahulu kenapa dikatakan pemerintah, kerajaan, sultan, menteri, gubernur ada di tempat-tempat ulama? Karena mereka mengetahui tentang nilai ilmu itu seperti apa. Tapi pada saat ulama sudah tidak lagi melihat ilmu itu satu anugerah yang mulia dan tinggi di sisi Allah, seketika dengan ulama merasa dan memposisikan ilmu itu di bawah jabatan atau ilmu itu di bawah harta dan kekayaan, akhirnya ulama yang mengampu kepada kerajaan dan yang mengampu kepada orang-orang kaya. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mereka memiliki izzatul nafsi, berjiwa besar. Bukan ego, tidak, berjiwa besar. Karena merasa aku dipilih Allah untuk menjadi mufti, untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi muhaddis, faqih, sufi, salik, atau juga untuk menjadi salah seorang ulama. Jadi berarti dengan mereka berkeyakinan kalau seandainya Allah tidak cintakan aku, kalau Allah tidak sayang kepadaku, tentu Allah tidak akan memberikan ilmu sebanyak itu kepadaku. Allah berikan aku ilmu, berarti aku adalah salah satu daripada orang yang dipilih Allah. Mana hadisnya? May yuridillahu bihi khairan, sambungannya yufaqihu fiddin. Sesiapa saja yang Allah kehendaki dia untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menjadi orang yang baik, Allah berikan kepahaman agama kepadanya. Yufaqihu fiddin, berarti orang yang faqih, ahli hukum, mengetahui halal dan haram, yang menguasai Al-Quran dan hadis, yang paham tentang hukum hakam Allah Jalla wa'ala, itu adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah. Maka dia merasa atau mereka merasa, kalau pada saat aku sudah dimuliakan oleh Allah, aku tidak boleh menghinakan diriku, karena diriku sudah mendapatkan penghormatan dan penghargaan daripada Sang Pencipta. Kalau aku mengaku, kalau aku datang, berarti aku merendahkan diri pribadiku dan juga merendahkan martabat ilmu yang diberikan oleh Allah. Itu asal muasal cerita kenapa ulama tidak mau datang ke tempat as-salatin, ke tempat sultan-sultan. Karena mereka meyakini yang Allah bagikan kepada ulama jauh lebih mulia daripada jabatan dan harta yang Allah bagikan kepada mereka. Nah, pada saat kita merasa kerdil dan merasa sedikit dengan pemberian yang Allah berikan, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan daripada umatku seseorang yang tidak merasa kaya hati dan diri dengan Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran itu orang Allah bagikan Al-Quran itu kepada sesiapa saja dan semuanya boleh hafal,
bukan semudah kita yang bayangkan. Mungkin mudah untuk kita menghafal, tapi tidak semudah untuk kita memahaminya, tidak semudah untuk kita mengamalkannya. Jadi kalau udah hafal, paham, dapat beramal, itu memang sudah mendapatkan al-qimah yang tertinggi daripada anugerah dan pemberian Allah Jalla wa'ala. Sehingga mereka tidak mau menghilangkan dan merendahkan kemuliaan yang Allah berikan kepada